Oke, halo semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada. Bagaimana? Apakah suara Mimin dapat didengar dengan jelas sekali? Komen-komen di bawah ya sebelum kita mulai. Kalau sudah balance antara vokal sama musiknya, dan ternyata jumlah kita semua sudah cukup, kita bisa segera doa dulu baru kita mulai, oke? Oke, bagaimana ini? Apakah semuanya lancar? Suaranya apalagi ya? Sebentar, ini dia agak nyangkut seperti hati Mimin. Bentar ya, sepertinya ini kurang kesini deh, kurang ditarik lagi deh. Nah gitu ya, kurang gimana gitu. Nah ini kali ya. Oke, jumlahnya sudah lumayan 8 orang ya. Ada pertanyaan dari Dinda, nanti ya kita doa dulu ya Din ya. Baik, kita doa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Seandainya memungkinkan ya. Tetapi memang fasilitas dari tempat Mimin ini tidak memungkinkan untuk komal atau komunikasi massal. Jadi mau tidak mau ini seperti monolog. Paling dialognya kalau di dalam komen-komen begitu. Oke, sebelum kita mulai kita doa dulu. Siapkan hati kita agar Tuhan melindungi kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat, bebaskanlah kami, putra-putrimu, dan juga seluruh keluarga kami dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dari kami, dari keluarga kami, dan semua orang yang kami cintai dengan kuasa Putra-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar kami dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami pada live pada malam hari ini. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami untuk mengatasi segala gangguan dan rintangan. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, apa kabar teman-teman Komsa semuanya? Mimin percaya pasti kalian sehat-sehat semua ya. Yang tidak merasa begitu sehat boleh sambil baring-baringan ya. Sambil mendengarkan saja, nggak perlu komen-komen. Yang sehat walafiat dan memiliki tenaga kuda gitu, jadi boleh secara aktif komen-komen, like, tap, share,
dan kasih gift. Oke, baik. Kita akan mulai ya. Oke, sebelum kita mulai pun sudah ada pertanyaan nih dari temanmu, Dinda. Ini pertanyaannya apa? Oke, kita baca ya. Min, saya mau tanya Min. Kan Mimin bilang orang kudus zaman dulu minta doanya. Maksudnya apa? Minta doanya pemerintahan yang sangat kejam, terus dikabulin. Karena sebagai silih dosa orang kudus itu, pertanyaan saya lah orang yang memerintah kejam nggak dosa ya Min? Maksudnya begini, ya apakah seringkali terjadi sih di biarawan-biarawati ya, di sebuah biara, dia minta pemimpin yang kejam gitulah, yang gimana lah gitu kan, kalau bisa gitu kan, untuk memurnikan mereka. Jadi mereka punya pikiran agar semakin banyak mereka menderita di dunia ini ya, dan semakin banyak mereka menyangkal diri begitu kan. Karena kan however untuk taat kepada pemimpin yang seperti itu kan penyangkalan diri besar sekali. Nah, jadi mereka berharap dengan semakin menyangkal diri begitu, mereka bisa lebih banyak dimurnikan di dunia ini, sehingga nanti begitu meninggal tidak lagi dimurnikan di api penyucian, langsung masuk surga. Jadi pikirannya seperti itu ya. Terus pertanyaan Dinda gimana? Karena sebagai pertanyaan saya lah, orang yang menjadi kejam tersebut nggak dosa ya Min? Bisa saja saat orang kejam itu diadili, kan orang kudus yang mau jadi kudus nggak berdosa. Ngerti nggak Min? Maksudnya gimana? Adakah ini dari Bandung? Ayo, yang dari Bandung siapa? Komen-komen di bawah. Bisa saja saat orang kejam itu diadili, kan orang kudus yang mau jadi nggak dosa. Maksudnya gimana nih? Ya, ayo nanti dibantu ya, Din, diperjelas lagi sambil kita lihat. Dari suaranya Paman Anbuk ya, Shalom Paman Enbuk ya. Salam ya untuk Paman Enbuk. Semoga suatu hari Mimin bisa kenalan sama pamannya. Baik. Sebentar, kita masih menunggu keterangan tambahan dari Dinda. Oke, kita lanjutkan ya. Min, kita bahas apa malam ini? Kita masih membahas tentang demonologi dari bukunya Father Gabriel Amort ya. Yang bukunya sudah kalian lihat kemarin ya, berwarna biru. Tapi kalau masih pengen lihat judulnya ya, ini dia, seperti inilah bukunya. Ya. Nah, seperti ini. Ambil yang bahasa Indonesianya saja. Beli di online begitu ya. Ini kebetulan Mimin belinya sudah habis, jadi dapat kebagian bahasa Inggris doang, bahasa Indonesianya habis. Jadi ya udah, kita bahas pakai bahasa Inggris ya. Baik, belinya di mana? Bisa beli di di toko hijau, di toko orange, mana saja, mana suka. Sayang belum dijual di TikTok ya. Kalau udah dijual di TikTok Mimin bisa sematkan begitu. Oke. Baik. Kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana we cannot omit a reflection about the Virgin Mary. Nah, ini ceritanya tentang bahwa tentang peranan Maria di dalam karya keselamatan ya. Oke. Sampai di sini atau di mana kemarin ya? Oh, di sini. Nah, tentang penguasa dunia ya, tentang penguasa dunia ini. Jadi Santo Yohanes menegaskan bahwa the whole world is in the power of the evil one. Santo Yohanes menegaskan kepada kita bahwa seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat ya. Jadi yang dimaksud adalah dunia kedagingan, yang dimaksud adalah kecenderungan manusia untuk melulu jatuh ke dalam dosa. Bukan dunia seperti yang kita kenal sekarang ya, yang juga ada kebaikan di dalamnya, bukan seperti itu. Ini lebih kepada pandangan negatif tentang dunia, dan pandangan seperti ini memang ngetop di abad-abad tertentu bahwa dunia itu jahat begitu, sementara surga itu baik. Jadi seperti dipisahkan begitu. Nah, tapi sepanjang kita bisa membedakan ini, kita nggak akan kesulitan mengerti apa yang ingin mereka sampaikan. Begitulah ya.
Jadi kalau kita baca di sini, jadi by the world, jadi kata-kata daripada the world tersebut atau dunia dimaksudkan oleh Santo Yohanes bahwa segala sesuatu yang bertentangan atau melawan Tuhan, maksudnya begitu. Nah, Satan was the brightest of the angels. Jadi setan itu adalah yang paling cemerlang gitu. Atau dikatakan di sini bisa juga disebut yang paling cerdas. Dan dia menjadi iblis yang paling jahat, ya, dan pemimpin mereka. Jadi ini setannya dengan huruf besar, S besar, itu artinya bosnya lah begitu. Oke, sebentar kita lihat. Wah, ini HP mimin yang satunya lagging, sebentar ya. Jadi pertanyaan kali ini sepertinya mungkin ada yang kelewat nanti. Maksud Mbak Dinda, zaman dulu kan pemerintahan kejam, dan kejamnya karena silu dosa zaman dulu. Gimana? Sebentar ya. Thank you ya yang sudah kasih, puji Tuhan. Sebentar, Min baca lagi dari atas. Sorry, goyang-goyang ini karena HP yang satunya lag, jadi Mimin ulang, jadi hilang segala komen kalian, jadi mau baca dari HP pusat. Mungkin maksud Mbak Dinda, zaman dulu kan pemerintahan kejam, dan kejamnya karena silih dosa zaman dulu. Pemerintahan itu dosa enggak? Oh gitu maksudnya ya, maksudnya. Jadi si pemimpin itu ya, maksudnya berdosa enggak ya? Sebenarnya ya pasti berdosa. Tetap. Ya. Masalahnya adalah ya, semua orang pada akhirnya saling memurnikan kok gitu. Pada akhirnya saling memurnikan. Intinya begini sih. Tetap suatu hari kita akan ketemu, apakah doa kita dikabulkan atau tidak ya. Pada suatu hari tetap kita akan ketemu orang seperti ini. Apakah dia teman kita, apakah dia pemimpin kita gitu loh. Nah, jadikan kesempatan seperti itu untuk kamu bersilih untuk dosa-dosamu ya. Jadi jangan balas kekejaman dengan kekejaman, tapi jadikan itu sebagai rahmat bagi kamu. Untuk dia itu urusan dia. Kamu hanya bisa mendoakan supaya dia berubah. Ya, begitu ya. Ternyata dia nggak berubah juga. Nah, kamu bisa ngambil banyak rahmat dari situ, maksudnya begitu. Ya. Dan kalau dia berubah ya, kamu tetap mesti bersyukur. Jangan, ya Tuhan dia jadi baik, aku nggak jadi orang suci dong. Jangan berdoa seperti itu ya. Tetap doakan dia semoga menjadi lebih baik. Akan ada selalu cara, akan selalu ada jalan bagi kamu, bagi Tuhan untuk memurnikan kamu. Ya. Kalau ternyata dia menjadi baik ya, mungkin muncul lagi orang lain yang ngeselin, nyebelin begitu loh. Ya. Ya itu sebuah misteri ya, sebuah misteri. Tapi intinya apakah doa kita dikabulkan atau tidak, setiap hari kita akan selalu dimurnikan ya. Akan selalu dimurnikan dengan siapapun. Kalau bukan dengan pemimpin ya dengan orang terdekat kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman-teman kita begitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari setiap tekanan-tekanan yang kita terima, dari setiap penghinaan-penghinaan kita terima, dan mengubah hal tersebut menjadi berkat. Gitu ya, intinya begitu ya. Oke. Shalom Bang, ingin bertanya inti dalam buku ini apa Bang? Buku ini sharing tentang pengalaman daripada Father Gabriel Amott. Mungkin kamu sering mendengar nama besarnya ya, yang kasus-kasus dia seringkali dijadikan film-film Hollywood. Terakhir itu film apa itu? Film Pope Exorcist itu juga dari salah satu kasusnya beliau, yang tentu saja begitu dijadikan film dimodif ya, dimodif, di make up lah supaya lebih komersil begitu ya, begitulah namanya film. Itu 11-12 dengan Yudas Iskariot yang membantu menangkap Kristus sesuai yang dibuat kitab suci. Ya, kasus Yudas memang apa ya? Sebenarnya nggak istimewa juga, dalam arti begini. Kalau seandainya pun Yudas bertobat, setan bisa pakai yang lain. Coba kita lihat doa Yesus. Yesus mengatakan apa kepada Petrus? Ingat, hai Simon, aku melihat setan sudah, apa katanya, berusaha untuk menggapai kamu. Intinya begitu, lupa ayatnya.
terus aku melindungimu. Intinya gitu kata Yesus. Ayo cari ayatnya di mana itu. Jadi setan pun bukan hanya mencobai cuma Yudas doang, banyak semua rasul yang lain. Salah satunya Simon Petrus. Kalau ternyata Yudas selamat, ya, kalau ternyata dia enggak ikut dan dia mengarahkan kehendak bebasnya untuk tidak berkhianat, tetap setia kepada Yesus, setan bisa cari yang lain. Nah, kita juga bisa lihat bukan hanya daripada para rasul, masih banyak murid yang lain, 70 orang ini. Kan? Muridnya kan yang intinya ada 12, tapi masih ada murid-murid yang lain. Di antara yang 70 itu juga yang lain juga. Nah, bahkan kita bisa melihat banyak sekali orang yang mau bunuh Yesus ya. Orang Farisi dan sebagainya. Dari peristiwa penjaliban ini akan tetap terjadi. Begitulah. Karena memang bagi orang Yahudi kesalahan Yesus itu fatal sekali. Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah dan itu menghujat Allah. Ya, itu dia. Bisa dipastikan cepat atau lambat dia pasti akan disalibkan. Ya, sampai di sini bisa dimengerti. Something happen. Sebentar. Oke. Oh, dikira nggak dosa, minta tetap berdosa. Ya, tapi kita doakan supaya dia bertobat. Nah, ya. Oke. Nah, sudah ngerti ya kasus Yudas Iskariot dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke. The demons remain bound to the same strict hierarchy that was given them when they were angels. That is principalities, thrones, dominions, and so on. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa setan adalah tetap terikat pada hierarki ketat yang sama yang diberikan kepada mereka ketika mereka masih menjadi malaikat. Nah, kita ingat ya, kalau kita buka Kolose 1:16, coba kita buka Kolose 1:16, kita mau melihat hierarki malaikat. Yuk. Kolose 1:16, ayo. Yang punya kitab suci boleh dibuka ya. Nah, ini dia. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, berdasarkan inilah Santo Thomas Aquinas menyusun apa, Min? Menyusun hierarki atau urutan para malaikat. Kita bisa lihat di kemarin ada Mimin posting ya, hierarki para malaikat. Nah, coba kita lihat lagi. Di mana, Min? Nah, di sini. Mana ya? Coba kita lihat lagi. Di akun Mimin. Mana ya hierarki para malaikat ya? Nah, ini dia. Nah, di sini. Ya. Serapim, Cherubim, Thrones, nah, singgasana. Ya, yang tadi ya disebut ya. Jadi di atasnya masih ada Serapim dan Cherubim yang dipandang yang paling dekat kepada Tuhan. Nah, jadi hierarki malaikat itu disusun berdasarkan mereka yang lebih dekat kepada Tuhan. Semakin dekat, semakin tinggi. Serapim dan Cherubim dianggap yang paling dekat sama Tuhan dan yang paling tinggi karena langsung bisa bersemuka dengan Tuhan. Di bawahnya ada thrones ya, atau singgasana, ada dominion, ada dominasi, ada powers, kekuatan, ada virtues, kebijaksanaan atau kebajikan, kemudian ada principalities, kerajaan, kemudian ada archangels, malaikat agung, kemudian ada angels, nah malaikat-malaikat termasuk malaikat pelindung di sini letaknya di paling bawah karena dia melayani kita manusia. Jadi tiga yang teratas ini berada di tempat yang paling tinggi ya, yaitu di dekat tahta Allah. Tiga berikutnya ini yang mengatur urusan malaikat yang kecil-kecil ini, begitu. Ya, tiga yang paling kecil ini yang lebih ke bawah, yang lebih berkenaan berurusan dengan manusia, begitulah intinya.
Nah, ternyata pun ketika si setan ini sudah dibuang ke bumi, ya, mereka masih menggunakan hierarki yang mirip-mirip lah begitu. Namun bukan didasarkan atas kedekatannya dengan Allah, lantas didasarkan pada apa nih? Didasarkan pada dominasi, siapa yang paling kuat bisa memperbudak yang lebih lemah, begitulah. Didasarkan atas kekerasan, violence atau kebencian. Ya. Oke. Nah, sementara kita kemarin sudah berbicara tentang hierarki ya, masih ada lagi nggak sih? Ada beberapa opini tentang hierarki malaikat ya. Kalau kita bicara tentang malaikat, maksudnya juga termasuk malaikat yang telah jatuh, itu juga ada opini tentang itu. Nah, salah satunya bahwa iblis dan 7 dosa pokok, ini dia. Jadi iblis itu dibedakan, ya. Ini cuman pendapat teologi ya. Lucifer, wakil daripada kesombongan, begitu. Mammon, setan Mammon itu wakil daripada apa ini? Greed, kerakusan, ya. Tamak, lebih ke harta, Apa ini? Beltgor ya, memimpin nggak begitu bisa lihat. Sloth itu apa? Kemalasan ya. Terus Asmodeus itu setan. Ini semua nama setan ya, itu mewakili apa? Asmodeus, hawa nafsu. Beelzebul itu mewakili apa itu? Gluttony, kerakusan ya, kerakus makan ya. Terus setan itu mewakili wrath, kemarahan. Leviathan itu mewakili apa? Envy, iri dengki, begitulah. Ini 7 dosa pokok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu diwakilkan oleh setannya masing-masing. Belum lagi ada pembagian berdasarkan tadi, mirip-mirip seperti tadi, ada hierarki, ada principalities dan sebagainya. Ya. Pernah Mimin membahas hal ini, tiba-tiba ada umat yang berteriak, cukup, jangan dibahas, saya takut katanya. Ya udah, kita nggak usah bahas terlalu dalam gitu kan. Supaya dia tidak merasa GR, merasa diundang, begitu kan. Thank you yang udah like, yang udah share, yang sudah kasih gift ya. Tuhan berkati. Boleh kalau ada yang mau tanya dan sebagainya, tinggal komen-komen di bawah. Oke, nah jadi malaikat punya hierarki, setan juga punya hierarki ya teman-teman semua. Ya. Kita lanjutkan. However, bagaimanapun ya, sini dikatakan, namun meskipun para malaikat yang dipimpin oleh Mikael, ya, maksudnya beginilah, bahwa kalau para malaikat itu yang diikat oleh cinta kasih, ya, jadi maksudnya malaikat yang baik. Jadi hierarkinya disusun berdasarkan cinta kasih atau semakin dekat dia dengan Tuhan. Nah, sementara the demons dominasinya diukur didasarkan kepada perbudakan, slavery, gitu. Jadi perbedaan sumber daripada hierarkinya. Nah, sekarang kita mau melihat di sini. Walah, ternyata ada hierarkinya juga ya, Min. Pantas saja di Rosario Santo Mikael 9 hierarki itu dimunculkan ya. Kata Sky Asah, iya ada hierarkinya. Malaikat yang baik ada hierarki, malaikat yang jahat juga ada hierarki. Tapi percayalah, demit-demit setan-setan yang sering muncul itu, yang tinggalnya di kota, yang sering menghantui rumah, ya, atau tinggal di pohon-pohon besar, itu setan-setan kroco ya. Setan-setan dia makin dia tinggi tingkatannya, makin tempatnya di tempat tertentu, tempat terpencil lah dan sebagainya. Ya. Apakah di puncak gunung, apakah di hutan rimba yang lebat, begitu. Mereka lebih suka seluruh aktivitasnya malam dan siang. Sementara kalau setan-setan yang di kota ini kan suka beraktivitas di malam doang, karena siang hari mereka kalah sama manusia, begitu ya. Nah, sementara setan-setan atau demit yang lebih tinggi ratingnya itu ingin menguasai setiap hari ya.
Oke. Ada yang tanya lagi, kok namanya nggak muncul ya? Min, apakah ada setan yang baik? Seperti yang sering disebut-sebut kebanyakan orang, yang sering disebut pendamping. Nggak ada. Semua setan buruk, jahat, bisa pura-pura baik, bisa pura-pura jadi pendamping. Ya, jadi jangan percaya. Jangan percaya. Pendampingmu satu-satunya cukup Tuhan Yesus. Cukup doa-doa Bunda Maria, cukup para malaikat dan orang kudus. Jangan pernah pengen yang lain. Ya. Nah, seringkali dibilang, oh itu kodam saya, Min, itu leluhur saya. Nggak ada. Ya. Leluhurmu berada di mana? Ya. Antara dua, kalau nggak surga ya neraka. Kalau kamu yakin dia masuk surga, boleh minta doa sama dia. Seperti Santo Santa. Nah, Santo Santa itu sebenarnya leluhur kita juga, leluhur secara iman ya. Nah, makanya di dalam gereja Katolik, doakanlah kami ya. Dan yang paling menjadi favorit adalah Bunda Maria. Nah, kalau mau dikatakan leluhur, itulah leluhur kita. Ya, gitu ya. Jadi di dalam gereja Katolik, leluhur itu didoakan, bukan dipanggil. Nah, bagaimana dengan kodam yang turun-temurun? Dibuang saja dalam nama Yesus. Ya, jangan sekali-sekali kamu mau tertipu bahwa itu jaga badanmu. Nah, ini pengalaman Mimin ya. Pengalaman Mimin bersama tim ya, waktu mendoakan. Nah, jadi Mimin mungkin sering cerita juga untuk mereka yang sering ikutan live, nggak apa-apa Mimin ulang lagi ya. Ada 2 kasus, banyak sebenarnya yang ingin Mimin ceritakan, cukup 2 saja. Ketika kita sedang pelayanan di pedalaman begitu, ketika si dukunnya kita doakan begitu kan, tiba-tiba dia menangis terus. Kita nggak tahu kenapa, sementara yang lain dengan manifestasinya yang berbeda-beda. Nah, terakhir ketika dia memberi testimoni, dia cerita, tadi saya menangis karena tiba-tiba ada satu sosok yang mirip saya keluar dari tubuh saya dan dia melambai menjauh. Dia mengatakan apa? Dadah, katanya, saya nggak bisa bersama kamu lagi. Jadi mereka berdua sama-sama menangis karena mereka merasa sangat akrab sejak kecil. Saya nggak bisa bersama kamu lagi ya, dadah, katanya. Nah, itu pertama ya. Kenapa nggak bisa bersama ketika sudah didoakan? Karena itu bukan dari Tuhan. Ya, dia menyamar jadi sesuatu yang baik. Oke ya. Nampaknya sendu ya, dia mainkan perasaan kita. Nampaknya, aduh, nggak ada kamu saya kesepian, kan begitu tuh kata youtuber yang pelihara setan itu, yang temenan sama setan. Hati-hati, dia bisa menyamar jadi malaikat terang ya. Wow, Mimin diganggu nih kayaknya nih, dalam nama Yesus. Amin. Nah, kasus kedua lebih mempertajam semua itu. Nah ya, suatu hari ketika kita mendoakan seorang gadis ya, ketika kita dalam nama Yesus kita usir segala apapun yang hinggap di tubuhnya ya. Jadi gadis ini pemain tarot, kartu tarot. Nah, kita doakan dan sebagainya. Setannya ngomong, jangan pisahkan kami, kalian jahat, katanya. Jadi kita yang dibilang jahat, kalian pembunuh. Anak ini telah bersama dengan saya sejak kecil. Kalau dia berpisah dengan saya, dia akan mati. Saya adalah pelindungnya. Coba dia ngomong gitu. Saya adalah pelindungnya, katanya. Nah, ya. Jadi sekarang silakan simpulkan sendiri ya teman-teman. Dalam nama Yesus. Simpulkan sendiri ya. Oke. Di laut, maksudnya bagaimana di laut? Sorry kalau HP yang ini, HP sumber ini goyang-goyang karena supaya nggak nge-lag, malum nih HP yang tidak mahal, jadi Mimin harus like juga begitu. Kalau nggak dia lag dan akhirnya nanti bisa disconnect ya. Begitulah. Oke, kita lihat pertanyaan teman-teman. Apalagi ini. Berarti jika ada yang berkata ada setan bisa tobat itu bohong ya, Min? Bohong. Nggak ada, setan nggak bisa tobat. Singkatnya begini, orang untuk bertobat itu butuh Roh Kudus. Kamu bisa bayangkan bagaimana setan sama Tuhan? Itu pasti berlawanan. Ya, jadi jangan heran kalau kitab suci mengatakan dosa yang nggak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Menghujat dalam arti memutus hubungan sama Tuhan. Berarti menolak pertobatan. Karena Roh Kudus itu sumber segala rahmat, termasuk di dalamnya rahmat pertobatan ya. Nah, jadi bahkan kepikiran untuk tobat pun nggak pernah itu si setan. Ya, kepikiran untuk tobat pun nggak pernah. Kepikiran untuk berbuat baik pun nggak pernah, kecuali kalau dia ada maunya.
Nah, jadi segala sesuatu strategi bagi mereka untuk semakin menyengsarakan manusia. Ya, jadi jangan percaya ada setan yang baik, ada setan yang bisa jadikan teman, ada setan yang bisa dimasukin ke dalam boneka. Ya, jadi setan sebenarnya sedang memanfaatkan orang itu ya. Si orang itu nggak tahu bahwa dia dimanfaatkan agar setan itu diekspos, agar setan itu nampak dicitrakan secara baik. Jadi pencitraan juga nih si iblis-iblis sama setan nih. Ya, sehingga orang berkesimpulan, setan lucu ya, bisa jadikan teman, bisa disuruh nyontek, bisa disuruh ambil duit. Kalau begitu, aku mau pelihara ah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kamu akan masukkan setan ke dalam kamarmu, ke dalam keluargamu, ke dalam seluruh hidupmu. Dan kamu tahu hasil akhir hidupmu akan seperti apa. Selalu kacau. Tidak ada yang gratis kisah ya. Dalam dunia mereka tidak ada yang gratis, karena tujuan mereka, visi misi mereka, visi misi hidup mereka selama masih dibiarkan untuk berkeliaran di bumi ini adalah menyesatkan manusia, membuat Tuhan semakin sedih. Ya, jadi mereka ingin buat nggak mungkin melawan Tuhan, jadi yang mereka kerjain adalah makhluk-makhluk yang paling dicintai Tuhan, yaitu manusia, Anda dan saya. Semakin kita terpuruk, semakin kita putus asa, semakin kita kemudian menjadi merasa tidak berharga dan akhirnya bunuh diri. Nah, semakin mirip sama mereka. Dan mereka tahu pasti Tuhan bersedih. Nah, mereka happy di situ ya. Jangan sampai terjebak. Semangat bang, kata Firminus Anori. Tuhan berkati abang dan kawan-kawan semua. Terima kasih ya, doakan terus Komsa KKSM agar terus bisa sehat, terus dilindungi dengan rahmat Tuhan, walaupun tidak mudah. Nah, kita mesti hidup di dalam segala macam halangan dan rintangan, dan kita face to face terhadap makhluk tersebut. Bahkan tadi aja sempat diganggu pada waktu mau bercerita tentang hierarki. Ya, doakan terus. Untung kita tadi sudah berdoa Santo Mikael Malaikat Agung ya. Tuhan baik. Bang, bisakah pelepasan secara mandiri? Bisa banget ya. Ya. Bisa banget ya. Seandainya kamu kurang pede aja boleh minta doakan orang lain. Begitu. Ya, tapi kalau kamu sungguh percaya, bisa. Mimin juga dulu pelepasan mandiri waktu masih SMA. Mungkin Mimin pernah cerita ya. Waktu itu Mimin namanya anak muda kan suka mencari jati diri gitu kan. Suka kalau jadi jagoan dipandang tinggi di antara teman-teman, jadi suka cari ilmu, cari jimat begitu kan dulu ya, masih SMA. Akhirnya jatuh ke dalam pelukan dukun gitu. Disuruh minum air ini, Mimin minum. Nah, ternyata itu memberi efek yang jelek terhadap jiwa ya. Mimin jadi nggak suka ke gereja, sukanya marah-marah, jadi emosinya jadi labil. Nah, suatu hari ketemu sama seorang suster yang memberi doa kerahiman ilahi. Coba kamu doa ini, katanya. Lucunya ya, mungkin Tuhan masih selamatkan ya. Ya, karena bagaimanapun di rumah kita ini cukup sering doa juga gitu. Jadi sejak Mimin masih kecil, dari mama, dari papa tuh suka berdoa di rumah. Suka ngumpulin teman-temannya doa. Ini kalau doa rosario ya. Kalau biasa kan ini bulan-bulan Maria, bulan Rosario begitu kan. Kalau biasa kan orang-orang keliling ya doanya. Enggak, ini di rumah kita doa tiap hari. Siapa mau datang silahkan. Mau keliling juga silahkan, tetap doa juga di rumah gitu. Nah, jadi mungkin karena rahmat itu ya, bukan mungkin lagi ya, pastilah. Jadi Mimin juga dilindungi sehingga ketemu sama doa yang bisa membebaskan. Mimin doakan doa kerahiman ilahi yang jam 3 itu. Puji Tuhan, dia lepas sendiri. Jadi intinya kalau kamu rajin misa, rajin doa, rajin baca kitab suci ya, itu akan lepas sendiri kok, nggak tahan kok itu. Ya, dia nggak bakalan tahan dengan realitas Tuhan karena mereka bertolak belakang. Ya. Jadi kalau kamu bingung, nggak ada yang mendoakan, atau bingung mencari orang, bingung mencari pastor yang pelepasan, bertahan dengan berdoa. Ya, boleh pakai doa-doa yang Mimin sediakan di playlist Deliverance. Kamu cek semua playlist Mimin, terutama yang bagian Deliverance, atau bagian testimoni, atau bagian doa ya, dicek. Min, kalau ketemu sama yang sudah meninggal di mimpi itu artinya apa dan bagaimana? Beneran yang sudah meninggal atau hanya apa nih? Salve juga Sari. Atau hanya apa? Atau hanya bunga tidur, maksudnya begitu ya. Kalau ternyata itu berulang-ulang, nah kamu bisa bawakan ke dalam doa ya. Bisa bawa dalam doa. Orang sudah meninggal itu mungkin butuh doamu, begitu ya. Tapi kalau ternyata orang itu orang tidak kamu kenal dan itu mengganggu, bisa jadi itu sebuah gangguan. Ingat, ini terjadi hanya dalam peristiwa yang konstan.
yang terus-terusan dan mengganggu ya. Tapi kalau cuma sekali dua kali mungkin kamu habis nonton film atau bunga tidur lah, seperti itulah maksud Mimin ya. Itu juga mesti dicek juga. Jadi banyak filternya. Kita hanya boleh menyimpulkan wah ini gangguan jahat di tingkat terakhir saja. Kita mesti cek, mari cek dulu gitu. Oke, kita lihat. Kak, kalau setan jadi klub bola gimana Kak? Wah keren tuh, jadi Red Devil kan? Boleh tuh. Ya mengaku dosa dulu baru doa pelepasan, benar. Itu bagus sekali. Mengaku dosa di di paroki terdekat ya, begitu. Terima kasih yang sering-sering kirim gift, puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Bang, emang abang diganggu tadi gimana bang? Merasakan kehadiran tertentu. Ya, tiba-tiba dibikin merinding, tiba-tiba mau dibungkam, nggak usah ngomong, gitulah. Ya, tapi kita tidak peduli ya, Tuhan kita lebih besar ya. Oke, semoga kamu tidak pernah mengalami ya, nggak enak kok itu. Oke Kak, siap. Doa kerahiman ilahi, ya boleh. Doa kerahiman ilahi atau doa resorio, intinya doa yang membawa pikiranmu terpusat kepada Tuhan Yesus. Kepada peristiwa-peristiwa apakah di dalam Injil. Jadi membawa kamu keluar dari dirimu sendiri. Doa-doa yang seperti itu. Intinya seperti yang membawa kepada sebuah permenungan gitu loh. Apakah sengsara Kristus, apakah kemuliaan Kristus, apakah kelahiran Kristus, terserah. Ya. Nah, itu akan membuat sesuatu yang di dalam diri kita, jika itu ada roh atau makhluk, itu tidak akan tahan kisanak ya. Tidak akan tahan enak aja. Kita anak raja coy. Tidak bisa dikalahkan dengan makhluk-makhluk yang sudah dibuang dari surga, begitu ya. Oke. Min, selain Bapak Uskup, apakah ada romo khusus untuk pelayanan eksorsisme? Kayak mana kita cari taunya ya? Ya benar, setiap uskup sudah otomatis eksorsis ya, sehingga dia bisa mendelegasikan atau memberi tugas kepada pastor eksorsis untuk bertugas, begitu. Nah, apalagi ini... adakah romo khusus? Ada, romo-romo yang telah ditunjuk sebagai pastor eksorsis. Tapi memang agak sulit cari mereka ini ya. Itulah sebabnya Mimin harus memberi pengetahuan tentang hal ini, bahwa kalau kita kebingungan cari pastor eksorsis yang memang sangat berkekurangan itu, terus untuk mengandalkan uskup juga susah karena rata-rata mereka usianya sudah tua gitu ya. Kasihan kalau dilibatkan di doa pelepasan yang melibatkan banyak waktu dan banyak tenaga ya. Jadi umat harus lebih aktif. Nah, seringkali untuk umat kita mengadakan doa pelepasan. Percayalah, tidak kalah kuat kuasanya kok. Bukan meremehkan rahmat imamat, tidak sama sekali, justru ini membantu mereka menjadi perpanjangan rahmat sakramen ya, bahwa kalau kita aktif akan memudahkan juga gereja untuk terus-menerus berjalan, untuk terus-menerus membangun iman umat. Jadi kita berjalan bersama-sama. Ya, walaupun deliverance memang tingkatnya secara ritual satu tingkat di bawah eksorsis. Nah, kalau memang ternyata itu serius sekali kasusnya, ya itu silakan dibawa ke pastor eksorsis yang jarang atau susah ditemukan itu. Ya, begitulah. Ya. Min, jujur aku sering tidur terus mimpi, Min. Di mimpi nggak bisa bangun, padahal sadar kalau harus bangun. Nah, itu seperti ketindihan ya. Mimin juga beberapa kali. Biasanya kalau datang ke tempat-tempat baru ya. Itu hanya hantu yang ganggu. Maksudnya gimana? Ortu sendiri, tapi pas di mimpi senyum dan terang banget auranya kayak bahagia. Oh, ini dari pertanyaan yang tadi ya, nyambung. Dan mimpi itu maksudnya apakah itu setan atau maksudnya yang ketemu orang meninggal itu ya? Ataukah itu beneran ortu saya yang datang, maksudnya gitu ya? Tapi pas di mimpi mereka senyum dan terang banget auranya kayak bahagia. Puji Tuhan ya. Ya, bisa jadi mereka memang diizinkan Tuhan berkomunikasi dengan kamu lewat mimpi. Itu enggak jarang terjadi kok. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan, sebenarnya Tuhan lebih mudah bekerja lewat mimpi, lebih mudah daripada memberi vision langsung. Ya, karena ketika di dalam tidur, jiwa kita lebih mayoritas itu berserah, pasrah, gitu. Kita ingat bagaimana Tuhan memberi perintah kepada Yusuf untuk membawa Yesus keluar dari Mesir lewat mimpi. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Yusuf untuk menikahi Maria lewat mimpi. Dan kita masih bisa juga melihat di Perjanjian Lama ya, bagaimana Tuhan
menyatakan dirinya lewat mimpi. Banyak hal bisa terjadi dan kita juga bisa melihat banyak sekali orang-orang bertobat ya, menjadi Kristen karena dapat penampakan. Ini sudah dinubuatkan di Yoel 2 ayat berapa lupa, bahwa kelak teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, akan mendapat mimpi. Itu maksudnya nubuat untuk akhir zaman. Artinya apa? Artinya kita sedang berada di akhir zaman Kisanak. Ya. Itu. Jadi jangan takut kalau dapat mimpi seperti itu, apalagi yang seperti bahagia begitu ya. Puji Tuhan, kita amini mereka sudah di surga. Oke, siap. Baik, ini kita pertanyaan kalian lebih banyak daripada pembahasan kita. Apa nih? Sebentar kita lihat. Apa ini? Father Bobon salah satunya yang suka eksorsis di pastoran Malaysia. Puji Tuhan, Mimin senang sekali mendengar banyak pastor, bruder atau suster yang terlibat di doa pelepasannya, karena merasa umat butuh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Bahkan Mimin senang sekali kalau kalian bisa juga setidaknya mendoakan keluarga atau tetangga atau orang-orang terdekat. Ya, dengan doa biasa aja, dengan keyakinan aja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus misalnya, saya mengusir kuasa gelap ini dan sebagainya. Kamu bisa contoh doa-doa yang disediakan di Komsa KKSM, atau kamu bisa googling sendiri, semuanya ampuh kok itu. Yang penting imanmu, dan bisa dipadukan dengan doa rosario atau koronka kerahiman ilahi, juga dengan pembacaan kitab suci. Intinya begitulah ya. Apalagi kalau dilakukan dengan rutin, dan percayalah, kebanyakan kasus yang sukses itu dalam doa pelepasan adalah kalau si korban juga berdoa. Nggak bisa mengandalkan doa kita saja, nggak bisa mengandalkan doa kamu saja, tapi dia juga berdoa dan dia juga memang mau melepaskan, dan dia juga sudah mengaku dosa ya. Jadi beban itu bukan di pendoa, tetapi lebih ke mereka. Begitu. Jadi percuma kalau udah kita doakan pelepasan ya, sudah oke, di rumah dia begitu lagi, dia ritual lagi, dia tidak bertobat, masih melakukan dosa-dosa berat ya, atau dia jarang pergi ke sakramen pengakuan dosa, atau jarang doa. Susah juga seperti itu. Ya teman-teman ya, dilihat nanti ke playlist Mimin ya, kamu baca semuanya. Kamu baca, bukan baca sih, tonton ya. Ini banyak playlist ini nih. Terutama di bagian yang deliverance. Nah ini deliverance, demonologi, atau doa apalagi itu. Ini banyak, nanti dicek aja satu-satu ya. Kamu bisa menikmatinya sambil nonton nonton film, atau baca jagung, makan jagung. Jadi ngawur nih. Semoga bukan karena godaan setan. Kak, selain doa Santo Mikael, doa pelepasannya yang bisa didaraskan apa saja ya? Banyak sekali. Ya, doa pribadi juga bisa ya. Banyak sekali, Tuhan sudah sediakan begitu banyak doa. Ya. Ya, banyak sekali. Semuanya bisa. Apalagi kalau kamu tujukan memang sungguh-sungguh untuk doa pelepasan, rosari pembebasan, bahkan rosari biasa juga sangat menggentarkan seisi neraka. Yang penting kamu imani ya. Nah, untuk gereja Katolik dipermudah dengan adanya air suci, benda-benda sakramentali seperti salib, rosario. Nah, jadi itu juga membuat mereka menderita, sehingga nggak akan bertahan lama di tubuh korban. Mereka juga sakit sendiri, begitu. Min, saya sering mimpi dikejar kuntilanak dalam labirin dan berulang-ulang. Ayo, kenapa itu? Kamu cek hidup kamu. Ya. Pertama kita lihat dulu, ya. Apakah ada tugas yang belum selesai dalam hidupmu? Misalnya kamu ada skripsi atau tesis atau disertasi yang belum selesai, atau S2-mu atau S1-mu belum selesai, atau kamu sering tidak mengerjakan tugas. Nah, biasa mimpinya seperti itu juga. Ya. Mimpi ketinggalan kereta, mimpi dikejar-kejar, itu sudah pasti. Ya. Lihat dulu kehidupan kita sebelum kita lompat kepada hal spiritual ya. Dicek juga hal seperti ini. Jika ternyata tidak, hidupmu baik-baik saja, semuanya sudah selesai dengan sempurna, semua tugasmu juga sudah complete, mission accomplished begitu. Nah, baru kita boleh lihat mungkin ada gangguan lain ya. Itu ya. Jadi memang harus cek dan recheck kisana ya. Oke. Jangan lupa doa sebelum tidur. Doa spontan juga. Oke ya, doa Pak Kami, Salam Maria, kalian juga bahkan bisa bikin doa sendiri, bikin
cara sendiri ya. Mimin yang kasih tahu di flylist itu cuman salah satunya seperti ini. Kalian mau bikin sendiri juga nggak apa-apa ya. Intinya semua doa itu luar biasa ya. Bang, kalau kita dari si Pace, ini Pace dari mana nih? Apakah dari Papua, dari Indonesia bagian timur? Hai Pace. Pace bertanya, Bang, kalau kita mengakhiri hidup, apakah kita langsung diangkat atau kita masih dikumpulkan di dunia? Maksudnya gimana? Maksudnya bundir gitu ya? Kenapa bertanya seperti ini? Ayo. Ya, tentunya bundir ya pasti orang yang putus asa ya. Begitu ya. Jika temanmu ada kecenderungan seperti ini, dibawa komunikasi, jangan dibiarkan sendiri. Karena pada saat itu dia punya langit sudah menjadi hitam, dia nggak bisa melihat langit biru, nggak pernah bisa berpikiran positif lagi. Dia berpikir sudah tidak ada jalan, jadi mesti komunikasi, bantu dia. Begitu ya, sambil didoakan juga, tapi juga psikologi juga tetap harus dilakukan untuk jiwa dia ya, jangan dibiarkan sendiri. Kalau tentang diangkat atau dikumpulkan di dunia itu hanya Tuhan yang bisa. Mimin nggak akan langsung mengatakan bunuh diri pasti masuk neraka. Nggak bisa juga kita katakan seperti itu ya, karena memang banyak faktor untuk itu. Kecuali kalau dia bunuh diri dengan sengaja menantang Tuhan. Tuhan, saya mau bunuh diri. Saya nggak suka atas kehidupan yang kau berikan kepada saya. Saya benci kau gitu. Jadi nggak ada alasan lain, bukan alasan ekonomi, bukan alasan putus pacar, bukan alasan MBA atau married by accident. Benar-benar dia bermasalah sama Tuhan. Saya lahir tidak saya pilih loh, tapi Tuhan yang keluarkan saya ke dunia, maka saya menantang Tuhan, saya bunuh tubuh ini. Nah itu bisa jadi itu ya sebuah dosa ya. Mimin katakan bisa jadi karena tetap kita nggak bisa menghakimi juga ya. Masalah surga neraka urusan Tuhan, kita hanya mengerti rambu-rambunya saja. Intinya seperti itulah ya. Jadi ya begitulah, Mimin nggak bisa memastikan jiwanya kemana. Ya. Oke. Kak, adakah suster atau burdur atau pastor di Jawa yang bisa melakukan doa pelepasan? Ada. Cari aja. Karena Mimin di Kalimantan, Mimin kurang mengerti. Nanti boleh bertanya kepada teman-temanmu yang di sekitar ya. Ya. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang karismatik yang lebih minat dengan dunia ini. Dunia ini maksudnya dengan hal-hal seperti ini, maksudnya dengan doa pelepasan begini. Boleh juga minta doa pelepasan kepada mereka ya. Ya dipilih-pilihlah di mana kamu suka, yang favoritmu siapa gitu. Ya. Sebentar, kita lihat lagi ada pertanyaan apa. Puji Tuhan sudah habis ya. Enggak ada cepet-cepet. Min soal kuntilanak memang aku pernah mimpi dan nyata banget. Kebangun, hawa dan keberanian masih berasa. Nah kamu itu doa pembersihan juga untuk rumahmu ya, dicek juga ya. Jadi kalau bisa misa, baik juga tuh misa pemberkatan rumah. Kamu lihat di rumah siapa aja isinya, siapa tahu ada yang bawa sesuatu dari luar yang yang kamu tidak tahu ya, atau ada orang melakukan sesuatu di rumah itu sebelum kamu. Nah itu juga mesti didoakan, intinya dibersihkan juga ya. Hal yang paling mudah adalah misa saja. Adakan misa di rumah, sekalian minta Romo berkati seluruh rumah, terus minta juga berkati garam suci, berkati air suci untuk kamu berkati seminggu sekali atau sebulan sekali rumah itu ya. Oke. Pak, bagaimana cara membersihkan rumah dari kuasa iblis? Soalnya mau jual rumah tapi kaget. Yang mau beli rumah malah kesurupan. Itu adakan misa di situ ya. Misa pemberkatan rumah. Ya, Mimin pernah ceritakan dulu belasan tahun yang lalu, Min suka sekali cari rumah yang memang berhantu karena murah. Maksudnya untuk disewa gitu ya. Nah, ketika kita tinggal di situ nggak ada sama sekali Mimin alami gangguan apapun. Ada sih pernah sekali aja, tapi cuma lucu-lucuan doang. Nah, sementara karyawan iya diganggu, tetangga iya diganggu, orang yang baru datang yang tinggal di situ iya diganggu. Ya. Tapi nggak sampai ekstrim juga. Tetapi bagi tetangga ya, sebelum kita datang ke rumah itu, karena rumah itu sudah bertahun-tahun kosong, yang nggak ada yang berani sewa, nggak ada yang berani kontrak. Itu rumah serem banget. Jadi setiap jam tertentu mereka tidak pernah berani melintas di rumah itu. Apalagi kalau malam Jumat katanya itu kayak ada orang berpesta di situ. Kata mereka begitu.
Ya, tapi setelah kita doakan di situ, kita misa di situ, sering doa, adem ayam semua. Ya. Begitu kita pergi dari rumah itu, nah katanya begitu lagi, karena yang tinggal di situ bukan orang Katolik juga, bukan orang Kristen juga ya. Jadi nggak tahu juga mereka ngapain juga di rumah itu. Katanya sering sakit-sakitan. Mimin dengar dari tetangganya dan kembali lagi seperti dulu. Nah sekarang Mimin dengar rumahnya kosong lagi. Ya, udah begitulah ya. Oke, di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan perlindungan. Kita tidak boleh kalah karena kita anak raja. Ya, mereka yang harus menyingkir. Begitu. Jadi jangan mau ikutin apa kata yang di YouTube itu. Oh ini tempat mereka dari dulu. Kamu yang nggak sopan. Kamu harus pamit. Kamu harus izin. Kamu harus kasih ini kasih itu. Itu pret semua ya. Ngapain sih lu tinggal di rumah gua gitu kan? Gua udah sewa. Gua kan udah bayar. Emang lu bayar gitu? Tendang aja jauh-jauh itu ya. Nggak ada guna itu ya. Ya, jangan ikutin apa yang mereka mau ya. Enak aja kita anak raja coy ya, bukan hamba ya. Oke, baik. Min kalau mimpi dipatuk ular, aduh apa ya? Aduh ini justru nanya mimpi kepada Mimin. Mimin bukan ahli mimpi nih sebenarnya. Kita belajar demonologi. Intinya dicek saja kehidupan kita ya. Kehidupan diri kita dicek, apakah kita pernah terhubung dengan dunia itu, apakah pernah sering ke dukun, okultis, main-main sama jimat gitu. Kalau ada ditinggalkan, kalau ada pergi ke sakramen pengakuan dosa dulu, kemudian baru doa-doa lainnya bisa dilakukan ya. Selamat novena Roh Kudus hari ke-7 ya. Ya, teman-teman harus novena ya, teman-teman. Untuk menyebut Pentakosta ini karena Roh Kudus itu penting dan luar biasa sekali dalam pelayanan. Kalau kita melibatkan Roh Kudus di dalam pelayanan, itu buah-buahnya luar biasa. Pelayanan kita diurapi secara luar biasa. Mendoakan orang sakit yang disembuhkan. Mendoakan orang yang kerasukan setan, setannya dikeluarkan. Mendoakan pemulihan terhadap sebuah situasi dan kondisi tertentu, Tuhan yang pulihkan. Ya. Tugas kita hanya berdoa, kita andalkan Dia, kita andalkan kuasa Roh Kudus, Tuhan yang bekerja itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kita benar-benar ingin memaksimalkan saluran berkat Tuhan di dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi penting sekali novena Roh Kudus untuk mereka yang mau pelayanan apalagi ya. Waduh Min, tiba-tiba merinding saya pas ada angin lewat. Nah, angin apa itu? Lanjut Bang pada pembahasan bukunya. Ya, ada yang nggak sabar ini. Oke baik, ya, kita kembali ke buku. Nah, ini sudah jam berapa sih? Wow, sudah jam 11 lebih. Nah, sampai di mana kita tadi ya? Oh, ini dia. Nah, ini dia. We are also made aware of the action of Christ, who shattered the reign of Satan and establish the kingdom of God. Jadi di sini kita juga mau apa ini? Sebentar, HP mining satunya lagi. Kita juga mau waspada, bukan mau. Kita juga harus ini ya memperhatikan aksi daripada Kristus yang memecah belah kerajaan setan dan mendirikan kerajaan Tuhan. Ya. Sebentar teman-teman. Ya, itulah. Oke, kita lanjutkan. Inilah sebabnya, ya, mengapa kejadian di mana Yesus membebaskan orang-orang yang kerasukan setan itu menjadi sangat penting. Nah, ini dia. Ya. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau ada di antara bahkan orang Kristen sendiri yang tidak percaya adanya setan. Mereka menganggap terutama orang-orang pintar ya, orang pintar. Ya, mereka menganggap setan itu hanya personifikasi daripada dosa. Itu ciptaan manusia saja. Gitu. Jadi mereka nggak percaya setan sebentuk pribadi atau sebentuk sosok. Mereka percaya setan itu nggak ada. Yang ada itu manusia saja yang jahat. Nah ini juga bahaya. Kenapa? Karena setan senang dianggap nggak ada.
mereka bisa bekerja secara leluasa. Gitu. Jadi mereka merasa happy karena tidak dipelajari, tidak dikutak-atik, dibiarkan merajalela. Ya. Banyak terjadi. Bahkan dengan sedih kita katakan di kalangan para imam pun, para biarawati pun ada yang seperti ini. Ya. Ya. Nanti kita akan lihat di sini ya bagaimana Yesus mengusir setan. Itu jelas sekali di dalam Alkitab ya. Yesus berhadapan dengan sosok setan. Jadi bagi orang seperti ini, oh itu cuma perumpamaan saja itu bukan setan beneran gitu mereka bilangnya. Ya. Ya teman-teman ya, jangan sampai terjatuh ke dalam pendapat seperti itu. Intinya Mimin sudah wanti-wanti ada pendapat seperti ini ya. Nah inilah sebabnya mengapa kejadian di mana Yesus membebaskan orang-orang yang kerasukan setan itu menjadi sangat penting. Nah kalau kita melihat di sini, ketika Petrus mengajar Cornelius tentang Kristus, ya. Nah hal pertama yang dilakukannya apa? Petrus enggak menyebut mujizat apapun selain fakta bahwa Yesus menyembuhkan semua orang yang jatuh di bawah kuasa iblis. Kita bisa melihatnya di Kisah Para Rasul 10:38. Nah, jadi ini bahkan yang menjadi penekanan Petrus. Bahwa Yesus berkuasa atas setan. Ini justru menjadi inti pewartaannya dia. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa setan, kenapa demonologi seperti mendapat tempat atau porsi yang sedikit sekali di dalam pengajaran rohani? Itu pertanyaannya. Kita datang ke misa setiap hari Minggu ya teman-teman. Benar nggak? Di sini ada yang sering misa mingguan atau misa harian? Coba dihitung berapa banyak pembicaraan tentang kuasa gelap dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba tunjuk tangan. Ada yang pernah mendengar? Ada yang berkhotbah tentang hal itu? Ayo. Jarang kata Alexia ya. Atau mungkin di tempat yang lain sering ya. Min, ada suara angin Min gara-gara kita bahas rumah tadi, kata si Firminus Hanori. Oke, sebentar sambil kita baca ya. Begitu baca. Min pernah rosario sama anak-anak PD di rumah, diganggu saya. Ditampilkan sosok pas peristiwa pertama. Wow, ya. Dia teriak, "Ngapain kamu berdoa?" Rambutnya putih dan hitam keriting, duduk di kursi tengkorak. Rasanya sangat menakutkan dan yang tak pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup. Justru kamu harus happy. Kenapa? Karena kamu dianggap layak untuk digangguin setan. Artinya kamu berbahaya bagi kerajaan mereka. Lanjutkan doamu. Artinya apa? Artinya mereka merasa doa-doa kalian itu didengarkan Tuhan dan itu mengancam bagi mereka. Jadi harusnya happy dong. Ya. Ngerti nggak maksud Mimin? Iya. Artinya kamu mendapat perhatian mereka. Begitu. Nah, kamu lebih kenceng lagi doanya. Ya. Itu dia ya teman-teman ya. Jarang Min katanya. Bahkan nggak pernah Min saya dengarnya. Wah. Ya itulah ya. Malang sekali. Judul bukunya apa Min? Judul bukunya ini. An exorcist tells his story. Kisah seorang eksorsis. Kalau dalam bahasa Indonesianya nanti boleh dicari di toko hijau atau di toko orange ya. Mimin kehabisan yang bahasa Indonesianya, akhirnya beli yang bahasa Inggris. Soalnya kasihan, takut kalian nunggu terlalu lama, akhirnya Mimin nunggu yang versi Indonesianya nggak keluar. Ya sudah deh, pakai bahasa Inggris walaupun Inggrisnya belepotan ya. Nah kita lihat di sini betapa pentingnya ya, bahwa hal pertama yang diajarkan Petrus kepada Cornelius justru kekuatan Tuhan mengalahkan setan. Artinya apa? Ini porsi yang penting loh sebenarnya yang harus diajarkan. Ya. Jarang Min, cuman pastor yang sepuh yang ngebahas okultisme. Ya. Karena pastor di bawah tahun 60-an itu masih diajarin tentang angelologi, demonologi, pneumatologi di dalam di dalam pendidikan imamat mereka. Di atas itu sudah enggak lagi, diserahkan kepada karunia pribadi. Kalau dulu setiap misa ya,
itu selalu ada doa kepada Santo Mikael. Sekarang sudah diserahkan kepada devosi pribadi, begitu ya. Tapi akhirnya dari itu juga ada minusnya, dalam arti kurang dibahas. Demonologi, angelologi, pneumatologi. Demonologi ilmu tentang hal seperti ini ya, demon. Angelologi tentang malaikat, pneumatologi itu tentang apa? Tentang Roh Kudus. Sehingga jangan heran kalau kita kurang mengenal pribadi Roh Kudus, juga malaikat, baik malaikat yang baik maupun yang telah jatuh ke dalam dosa. Min, tiba-tiba perutku mual ya, kamu bawa dalam doa ya. Nggak pernah Min, malah Romonya yang bilang nggak boleh percaya setan. Setan katanya nggak ada. Nah ini ya, tadi contoh yang kita bilang ya. Sedih juga sih. Doakan saja ya supaya tidak mengalami kasus tertentu. Mimin pernah punya teman ya. Dulu Min punya berteman dengan seorang frater ya. Wah, ini jadi ngomongin mereka nih. Ya sudah, ceritanya begini dah. Tapi pada akhirnya menjadi positif, walaupun awalnya negatif. Jadi ada teman Mimin yang kerasukan setan. Ini adiknya suster, padahal adiknya suster, dia kerasukan setan. Ya, terus kita kan sama-sama kuliah di itu ya, filsafat dan teologi ya. Jadi sebagai awam pun Mimin kuliah juga gitu, ikutin ilmu mereka begitu kan. Nah, ketika terjadi kerasukan setan begitu ya, itu doakannya sampai 3 bulan baru selesai. Itu luar biasa juga. Si frater ini bilang apa? Allah itu paling cuman kecapean aja, bawa aja ke gunung, menghirup udara segar, melihat pemandangan. Dia cuma stres doang, ya mungkin ditinggal pacar atau ada masalah apa gitu ya, masalah kuliah, nanti sembuh sendiri. Itu susternya marah sekali sama si frater itu. Nah, waktu kemudian berlalu, yang si adiknya suster juga puji Tuhan sudah baik sekali dan doakan sembuh ya, pulih, nggak pernah kambuh sama sekali, puji Tuhan. Tuhan Yesus menuntaskan segalanya. Nah ternyata dia dikerjain, intinya begitu. Bahkan dari keluarganya yang di kampung sendiri, keluarga tirinya ya, begitu. Nah ternyata Mimin dengar untuk si frater yang sudah menjadi pastor ini, kamu tahu apa yang terjadi dengan dia sekarang? Dia sekarang menjadi pastor pembimbing kayak karismatik gitulah, yang juga mendoakan orang-orang kerasukan setan. Min pikir kok bertolak belakang dengan dia masih frater dulu ya. Nah ternyata Mimin dengar-dengar, ternyata dia pernah mengalami kasus umatnya kerasukan setan dan dia bingung. Nah dari situ akhirnya dia terbuka untuk hal ini dan bahkan baik ya, bahkan jadi pastor pembimbing untuk hal-hal seperti ini. Nggak perlu disebutkan namanya ya. Kadang-kadang kalau orang belum face to face terhadap kuasa kegelapan ya begitu deh. Ya teman-teman ya. Plot twist sekali ya. Nggak ngerti Min, siap 86, puji Tuhan ya. Oke, baik. Sampai di mana tadi? Kita lanjutkan ke buku. Oke, tadi ya. Jadi we understand, dan kita kemudian mengerti mengapa otoritas pertama yang Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah the power to expel demons. Kita lihat Matius 10:1. Nah, ya. Justru otoritas pertama yang diberikan Yesus kepada para rasulnya adalah kuasa mengusir setan, Kisah Anak. Matius 10:1. Coba kita buka. Nah, mungkin nggak percaya, Mimin bohong kali ini. Mimin banyak bacot nih. Nah, kita buka yuk Matius 10:1 ya. Matius 10:1. Aduh, sorry. Matius 10:1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahannya, ya, untuk mengusir roh-roh jahat. Yang punya kitab suci dibuka. Nih. Nah, bener kan apa kata Mimin? Nah, ini bukan kata Mimin loh. Ini kata kitab suci loh. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, justru ini yang paling pertama. Dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian penyakit dan kemudian kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Nah, ya. Ini pertanyaan yang menarik dari temanmu ini. Siapa namanya? Crash. Min, kenapa gereja saat ini lebih menutup diri terhadap demonologi ya Min? Kayak nggak mau diomongin sama sekali.
Kadang kasihan sama orang-orang yang butuh pendampingan dalam hal seperti ini dan jadi susah menemukannya harus bagaimana. Iya benar sih ini, ya. Terus Duk In Al tuh menjawab, karena resikonya besar. Benar sekali, ya. Ini benar sekali. Ya. Gereja lebih menyerahkannya kepada karunia pribadi, dalam arti begini. Masalah gereja tentang mengizinkan atau tidak mengizinkan hanya soal sebatas takut serangan balik kepada umatnya. Bukan takut sih, khawatir saja. Khawatir terhadap umat yang enggak kuat imannya ketika mengalami serangan balik menjadi lebih fatal, itu loh. Jadi kalau setengah-setengah sebaiknya jangan. Gitu maksud gereja, ya teman-teman ya. Ya, jadi memang diserahkan kepada ahlinya, begitulah intinya begitu. Ya betul, jadi negatifnya kita kurang pengetahuan tentang hal ini. Ya. Jadi maksud Komsa KKSM adalah pingin share-share sedikit tentang pelayanan kita, ya, juga tentang buku-buku seperti ini, supaya teman-teman punya pengetahuan yang cukup lah, begitulah, dan memberanikan kalian untuk tidak takut untuk berdoa, tidak takut untuk pelayanan di bidang ini, dengan catatan hidup doamu harus baik, nggak perlu nunggu suci atau sempurna, nggak perlu, yang penting setiap hari ada doa. Setiap minggu ke gereja, minimal itu ya, seminggu sekali. Nah, jadi ini mengandaikan hidup doa kita juga baik gitu ya. Dan sama sekali tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia. Ya, teman-teman, tidak bisa kisana. Percayalah. Ini Mimin pernah ada seorang teman ya di tempat yang jauh. Dia tahu pelayanan kita, kemudian dia bilang, kirimin kepada saya dong format doanya, supaya saya juga bisa mendoakan dari sini untuk orang atau teman-teman orang yang mengalami intervensi kuasa gelap, apakah itu kerasukan dan sebagainya begitu ya. Jadi dia pengen juga mendoakan, Mimin kirim, dan dia praktekkan. Terus cerita dia apa? Kok nggak efek, Min? Ya, nggak bisa sekedar mengikuti secara formal begitu aja. Mengandaikan hidup doa kita juga cukup baik, gitu loh. Jadi ini berkaitan dengan doa. Itulah sebabnya di dalam tim eksorsisme maupun tim pelepasan harus ada pendoa sejati di situ. Itu mutlak di sana. Di tim kita ada beberapa ibu ya yang doanya kencang sekali ya. Bahkan bapak juga. Dan ada satu orang ibu yang mengkhususkan dirinya satu hari berdoa 10 kali rosario, di samping doa kerahiman ilahi, doa angelus, dan doa Santa Bergita yang dilakukan, di samping baca kitab suci juga. Kitab suci hafal di luar kepala dia. Harus ada orang seperti ini yang menjadi api yang bisa menyala dan melindungi kita semua dari serangan balik si jahat. Mimin percaya doa-doa mereka inilah yang menyelamatkan kita di saat-saat kritis. Ya, percaya tidak percaya, kamu harus percaya. Ya, oke. Ya, itu dia. Oke ya, kita lanjutkan. We understand. Sudah tadi. Jadi we can make the same statement for all believers. Kita dapat membuat pernyataan yang sama untuk semua orang percaya. Inilah tanda-tanda yang akan dikaitkan dengan orang-orang percaya, bahwa dalam namaku mereka akan mengusir setan. Markus 16:17. Demikianlah Yesus menyembuhkan dan menegakkan kembali rencana ilahi yang telah dirusak oleh pemberontakan sebagian malaikat dan nenek moyang kita. Nah, kita ingat, kita flashback masa lalu ya. Kita mengalami ini semua ya karena pemberontakan nenek moyang kita, juga karena malaikat yang telah jatuh itu. Jadi malaikat yang telah jatuh itu dalam bentuk ular menggodai Hawa, Hawa kemudian menggodai Adam, kemudian kita semua jatuh ke dalam dosa ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi melibatkan malaikat jahat dan juga dosa manusia di sini. Ya, Yesus mau memulihkan semua ini, ya, yang telah rusak mau dibetulkan di dalam penebusannya. Jadi ingat lagu ya, lagu apa?
Di tengah ombak dan arus pencobaan. Min suka sekali kata-kata yang ini. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Oh itu kata-katanya luar biasa ya. Yesus seperti bengkel rohani bagi jiwa kita. Dia memperbaiki yang sudah rusak. Jadi teman-teman yang merasa dirinya rusak, jangan khawatir. Kita punya bengkel rohani. Datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Oke. Naikkan dulu deh. Oke. Sampai di sini ya. We must make this abundantly clear. Evil, suffering, death, and hell. That is eternal damnation in everlasting torment are not acts of God. Nah, kita harus memperjelas ini teman-teman. Ya, bahwa yang namanya kejahatan itu, yang namanya penderitaan itu, yang namanya kematian itu, dan bahkan neraka, yaitu kutukan kekal dalam siksaan abadi, ya, itu bukanlah perbuatan Tuhan, ya. Dikatakan di sini, ya, neraka itu bukan buatan Tuhan loh, bukan Tuhan yang mencipta neraka. Kamu pasti terkaget-kaget. Terus siapa dong Min yang menciptakan neraka kalau bukan Tuhan? Baiklah, ke sana kita simak kalimat berikutnya. Dikatakan di sini, saya ingin memperluas poin ini. Jadi suatu hari Father Candido, ya, Father Candido sedang melakukan pengusiran setan. Terus menjelang akhir pengusiran, dia menoleh kepada roh jahat dan dengan sinis mengatakan kepadanya, "Keluar kau dari sini." Tuhan telah menyiapkan, dia nyinyir gitu loh. Tuhan telah menyiapkan rumah yang bagus, yang memiliki pemanasan yang baik untukmu. Jadi Father Candido ini seniornya dari Father Gabriel Amort, ya, gurunya lah begitu. Jadi dia nyinyir juga sama setan ini. Seperti Mimin kadang-kadang suka gitu sama setan. Tidak untuk ditiru ya. Pergi kau dari sini. Tuhan telah menyiapkan tempat yang baik untukmu, yang punya pemanas, intinya begitu. Itu maksudnya neraka ya. Dia nyinyir doang. Nah, pada saat itu ketika si demon mengindahkan pernyataan tersebut, si demonnya menjawab. Ini jawaban dia. Engkau tidak tahu apa-apa. Bukan dia, maksudnya bukan Tuhan yang membuat neraka, tapi kita. Dia bahkan enggak pernah kepikiran untuk itu. Wow, tapi kita yang memikirkannya. Nah, ini keren ya. Demikian pula pada sebuah kesempatan lain, ketika saya bertanya kepada setan, ya ini dalam sesi eksorsis ya, bukan untuk ditiru ya teman-teman, karena setan tidak boleh diajak dialog, tetapi memang ada dalam sebuah part atau bagian di dalam sesi eksorsisme itu, harus menekan setan dengan sebuah pernyataan-pernyataan. Nah, kadang-kadang pernyataan itu juga pernyataan-pernyataan kebenaran maksudnya. Kadang-kadang berbentuk pertanyaan juga. Begini. Ketika saya bertanya kepada setan untuk mengetahui apakah dia berkontribusi terhadap penciptaan neraka, saya menerima jawaban ini. Oh, kita semua kok yang bekerja sama. Nah, eng. Kita sampai kepada next part, bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman yang tetap hadir di sini, yang tetap share, like, komen, atau bahkan kasih gift, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik ya. Sampai di mana kita tadi? Oke, baik. Buset deh demonologi. Iya, demonologi ya. Setiap malam Jumat ya teman-teman. Amin Bang, amin. Baik. Min, jadi ini pertanyaan yang baik dari Dinda. Kalau ternyata bukan Tuhan yang bikin neraka, tapi justru setan sendiri yang bikin neraka, artinya mereka nggak tersisa dong Min di neraka. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Ingat tadi kita telah berbicara tentang hierarki malaikat dan hierarki iblis.
Sementara hierarki malaikat didasarkan kepada apa? Cinta kepada Tuhan. Siapa yang posisinya atau letaknya lebih dekat kepada Tuhan, maka dia malaikat yang lebih tinggi. Nah, hierarkinya. Nah, sementara hierarkinya iblis atau setan didasarkan pada dominasi, pada perbudakan, pada siapa yang lebih kuat, dia akan berada di atas. Nah, itulah yang terjadi di neraka. Siksa menyiksa di antara mereka sendiri di sana. Jadi itulah sebabnya ya, setan sebenarnya lebih senang merasuk ke tubuh manusia. Dia bisa rehat dari neraka. Wow, ini info baru bagi kalian ya. Ya, begitulah. Dia lebih senang kalau punya tugas di dunia, ya. Begitu. Karena kalau di neraka dia sering dijitak oleh atasannya. Mimin pernah ceritakan suatu ketika kita mendoakan orang yang memang pesugihan, ya, memang dia mengundang, ya, dan ini kita tahu pasti doanya nggak bisa main-main karena dia bukan sekedar disantet atau bukan sekedar ketempelan, tapi dia buka diri memang untuk setan sebelum dia bertobat dan menyesal, ya. Nah, waktu kita mendoakan orang ini memang sengit gitu kan, memang sengit, terus nah suatu ketika pada akhirnya sampai titik tertentu beberapa setan itu sudah pergi, tinggal ada satu ya yang memang dia kesakitan, panas, tolong jangan siksa saya begitu. Nah, kita jadi bertanya, kalau lu sudah tahu bahwa lu menderita kita doakan, kenapa lu masih di situ? Kamu tahu dia bilang apa? Karena saya nanti dimarahi kalau pergi. Jadi sudah ada perjanjian. Jadi bosnya dia, atasannya dia sudah mengatakan, kita sudah perjanjian dengan orang ini ya, lu harus di situ. Walaupun lu tersiksa. Gitu. Sudah ada kontraknya. Nah, ini yang bikin semakin sengit. Nah, pada akhirnya ketika si setan keroncong yang nggak tahan lagi, yang datang memang pimpinannya, dan pimpinannya itu yang kita usir. Itu baru beres. Ya. Jadi di sana ada sebuah penyiksaan dalam hierarki yang bersangkutan atas dasar perbudakan, atas dasar kekuasaan. Nah, begitulah. Boleh percaya, boleh tidak. Ya. Oke, ya. Jadi neraka itu konsekuensi adanya kelompok yang menolak bersama Allah, ya Min? Yes. Semakin jauh dari Allah, semakin tidak bahagia. Yes, karena hanya Allah lah sumber kebahagiaan. Jadi sebenarnya kita bukan bicara tentang tempat, tapi situasi kondisi, sebuah atmosfer, sebuah nuansa, sebuah apa sih? Ya begitulah. Lebih kepada situasi kondisi lah ya, bukan tempat sebenarnya itu. Oh gitu Min, dikira ada neraka sesuai ekspektasi mereka. Nggak bisa juga. Di sana semuanya tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya. Lepas dari lembur, kata lain liburan dulu. Min, kubing hadirin, puji Tuhan. Ya. Maaf telat Min, nggak apa-apa. Telat baik daripada tidak hadir sama sekali kan. Oke. Setan kerjanya full time ya Min. Yes, benar-benar sesuai dengan kontrak. Luar biasa ya. Nah, kalau kita kan di bumi ini ada yang namanya materai begitu ya. Seperti yang kemarin itu seorang ibu yang mengalami intimidasi dari seorang juru teriak yang nyambi-nyambi jadi ASN ya. Dia teriak-teriak kan, akhirnya bernamai pakai materai. Ya. Ada materainya begitu ya. Mungkin di dunia sana juga ada seperti itu ya, ada materainya ya. Ya, begitulah. Oke. Sampai di mana kita ya? Sebentar ya. Yang tadi ya, bahwa mereka sendirilah yang menciptakan kondisi itu bagi mereka, dan di sana ada sebuah kondisi di mana mereka saling menyiksa masing-masing. Yang paling kuat ya, akan menindas yang lebih lemah. Mungkin seperti kasus gangster kali ya. Siapa yang lu paling kuat, lu jadi bosnya begitu kan. Anak buahnya nomor 2 terkuat, nomor 3 terkuat, begitu nyusun hierarkinya kan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Christ centrality
in the plan of creation and its restoration through redemption is fundamental to understand God's plan and the end of the world. Jadinya ini memaksudkan bahwa pentingnya Kristus dalam rencana penciptaan dan pemulihannya melalui penebusan ini merupakan hal mendasar dalam memahami rencana Allah dan akhir dunia. Kita sudah melihat bagaimana bahwa kita sudah dibetulkan ya dari pemahaman yang salah tentang kisah penciptaan yang diperdengarkan kepada kita tentang bahwa pada mulanya Allah menciptakan ini itu terakhir baru baru Yesus yang muncul. Nah, padahal segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sabdanya. Jadi Yesus itu sebenarnya sudah ada sejak awal mula. Dia selalu bersama Allah, ya. Dia dilahirkan bukan diciptakan. Nah, istilah dilahirkan ini bisa berarti ketika dia turun ke dunia, dia mengambil wujud manusia lewat Bunda Maria. Sementara ketika Allah berfirman, Allah mengeluarkan firman-Nya, itu juga bisa dikatakan dalam tanda petik melahirkan, artinya mengeluarkan. Ya, jadi bukan menciptakan, gitu. Nah, kemudian ketika Allah mengasihi putra, putra mengasihi Bapa, ya. Mereka mengeluarkan Roh Kudus. Nah, ya, Roh Kudus adalah buah cinta antara Bapa dan Putra. Saking maha kuasanya Allah, cinta itu pun adalah sosok pribadi. Ya, ini tips singkat untuk mengerti Roh Kudus. Oke, kita lanjut. Kemudian malaikat dan manusia menerima sifat yang cerdas dan bebas. Jadi kita punya intelijen, punya akal budi, tapi juga dikasih kehendak bebas. Nah, dikatakan di sini apa? When I am told by those who confuse predestination with God's providence, ketika saya diberitahu oleh mereka yang bingung antara takdir dan penyelenggaraan ilahi. Nah, hal ini ya seringkali merancukan kita. Apakah ini takdir atau ini penyelenggaraan ilahi? Wow, ini pertanyaan yang mendalam. Ketika saya diberitahu bahwa Allah sudah mengetahui siapa yang akan diselamatkan atau siapa yang akan dikutuk, dan karena itu apapun yang kita lakukan enggak ada gunanya lagi. Nah, saya biasanya menjawab dengan 4 kebenaran yang dijabarkan dalam Alkitab untuk kita. Bahwa God wants that everyone be saved. Inilah predestinasi yang betul, bukan double destinasi. Double destinasi itu atau destinasi ganda itu bahwa Tuhan telah menentukan siapa yang masuk surga dan Tuhan telah menentukan siapa yang masuk neraka. Jadi apapun upaya orang, apakah dia baik, apakah ia jahat, tetap enggak mengubah itu. Nah, itu bukan pandangan atau ajaran gereja Katolik, ya. Tapi predestinasi yang sesungguhnya adalah Tuhan mau semua orang selamat. Semua manusia ditentukan untuk selamat. Yang menghalangi mereka hanyalah kehendak bebasnya saja. Dia bebas memilih apakah menerima undangan itu atau menolaknya. Inilah predestinasi yang betul, ya. Jadi enggak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk masuk neraka, ya. Yesus mati untuk semua orang, dan setiap orang diberi rahmat yang cukup untuk keselamatan. Rahmatku cukup untukmu, kata Tuhan kepada siapa? Ingat, Santo Paulus, ya. Oke, sebelum kita masuk ini terakhir ya, kita mau lihat apa sih kalian gibah-gibah di atas ini. Banyak sekali ya. Oke, kita baca. Min, back soundnya diambil dari mana, Min? Dari YouTube aja. Dari YouTube. Apa sih namanya? Instrumental rohani terbaik tahun 2018. Cari aja yang ada suara alamnya gitu. Kedengaran ya suara kicau burungnya atau suara alamnya ya. Tapi masih oke ya, maksudnya tidak mengganggu suara Mimin ya.
Kalau masih oke, is oke ya. Kak, apa tajuk buku ini? Nah, tajuknya adalah, nah, ini dia. An Exorcist Tells His Story, atau kalau dalam bahasa Indonesianya, seorang eksorsis menceritakan kisahnya, atau kisah seorang eksorsis, begitulah. Ada bahasa Indonesianya, bisa cari di toko hijau atau toko orange ya. Oke. Apa ini? Min, bagaimana tentang sigil atau tentang pentagram? Apakah itu asli adanya, Min? Itu cuma sarana saja. Sarana saja, ya. Sama seperti kita pakai sakramentali, begitulah. Nah, mereka pun punya dalam tanda petik sakramentali sendiri. Tentunya cursed item atau benda-benda terkutuk untuk digunakan, ya. Tuhan mengizinkan kita menggunakan sarana. Nah, ternyata setan pun bikin yang sama. Kita punya Alkitab, mereka juga punya, coy. Ada mereka. Apa Alkitab atau Injil setan ya, begitulah. Jadi mereka semua pingin tiru-tiru, ya. Ya. Teman-teman, apalagi kalau kita percaya, misalnya kita pakai sigil ini, pakai pentagram ini, setan hadir, ya hadir beneran dia. Ya, gitu, ya. Min, tapi kok tetangga saya yang punya jimat nggak ngalamin kerasukan atau gangguan apapun tuh, Min? Itu yang penasaran. Jimat itu tidak selalu bisa bikin orang kerasukan. Jadi memang yang seringkali bisa kerasukan itu ada syaratnya juga, ya. Bisa jadi medianya masih sedikit, belum terlalu banyak, ya. Tapi kalau yang namanya dukun udah pasti sering kerasukan, gitulah. Ya, jadi memang itu mengukur tingkat hierarki setan yang tinggal di situ juga. Ya, ya. Doakan supaya dia bertobat. Kalau beneran punya jimat, ya, kadang-kadang orang juga belum tentu bisa dipercaya juga, ya. Tapi doakan saja semoga dia melihat terang Kristus. Ya, puji Tuhan lah kalau dia belum kerasukan atau tidak kerasukan, ya. Anggaplah Tuhan masih melindungi dia, ya. Gitulah, ya. Jangan juga karena dia punya jimat, nah pasti kamu kerasukan. Aku akan suka melihat kamu kerasukan nanti. Aure, kamu kerasukan. Jangan pula berpandangan begitu, ya. Ya, puji Tuhan dia belum kerasukan. Kalau dia melangkah lebih jauh lagi bisa terjadi, teman-teman. Ya, tapi kan kita tahu ada beberapa tingkat kerasukan. Ya, kemarin kita sudah pelajari. Pertama apa? Pertama yang masih ingat, investasi pakai F, pendiaman, ya, dijimat di rumah berhantu, di tempat-tempat yang pernah diadakan ritual okultis. Nah, yang kedua apa? Tipe obsesif, kerasukan di dalam pikiran, di mana dia menggoda emosi dan imajinasi. Jadi setan menguasai itu, sehingga orang yang mengalami ini nggak bisa berpikir positif, diarahkan untuk bunuh diri. Dan ini bisa berbahaya karena selain untuk bunuh diri juga bisa bunuh orang. Pikirannya dikuasai. Oke, jadi kadang-kadang dia nampak normal, kadang-kadang tidak. Emosinya turun naik, ya, dia begitulah. Saat tertentu dia ingin menyendiri. Ini obsesi yang sudah parah, agak susah diketahui. Terus opresi, kerasukan yang sampai kepada fisik. Jadi sakit yang dialami ternyata hal-hal non medis, hal-hal non psikologis, ya. Itu ya. Itu opresif atau penindasan atau vexation, kerasukan sampai serangan fisik. Nah, yang ketiga ini sering kali nampak, kerasukan tingkat posesif, ya, di mana tubuhnya, gerakannya sudah dikuasai oleh si jahat. Jadi bisa digerakkan, bisa disuruh ngomongin apa. Nah, begitulah, ya. Dicek aja di antara keempatnya, Din, ada gak? Ya. Itu yang sering diserang di TikTok, Min, gaya-gaya apologet agama sebelah. Tuhan kok diciptakan bla 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 bla. Gak apa-apa, ya. Yang penting mereka happy, gak apa-apa, didoakan saja. Supaya suatu hari didatangi Tuhan Yesus. Min, instrumental TSC aja, Min, besok saat live. Wow, nanti kita masuk pada penyembahan dong. Min mau tanya, Min anggota gereja apa, Min? Gimana? Apa gimana? Ya, Mimin ke gereja Katolik, ya, dan awam saja. Secara pribadi sering juga melayani di bidang doa-doa pelepasan, begitu. Jadi di samping kita membahas buku ini bisa diperlengkapi juga dengan ditambah-tambah dengan share-nya Mimin.
bersama tim tentunya ya. Oh baru tahu saya, kata Dinda. Lah Din, udah ngikut Mimin berapa lama? Ya setahun 2 tahun, kan sering kita bahas itu. Ya. Amin. Min berarti frater enggak? Ya. Dulu sempat pingin jadi frater, ternyata tidak layak. Terbanting menjadi om saja. Tapi pendidikannya iya, Mimin ikut pendidikan mereka. S1 dan S2-nya ya. Jadi Mimin ini jelek-jelek begini, master teologi ya, jangan macam-macam. Ya. Pendidikan di Malang. Nah, rencana juga pingin ngambil S3, doktor. Ayo, usul ilmu apa kira-kira yang mau dibahas ya? Dokternya dokter apa gitu ya? Mimin sebenarnya pingin sekali mengatakan seperti ini. Lu bayangin loh, ya, di dalam gereja Katolik, awamnya aja bisa kayak gini gitu. Apalagi imamnya, brodernya, susternya, kan begitu. Gitu yang pingin Mimin citrakan kepada dunia gitu. Ya tapi itu sekedar itu aja sih, apa sih namanya, candaan aja ya. Intinya memang Mimin suka belajar ya, dan suka melayani ya. Amin. Oke, jam berapa ini? Tinggal 8 menit lagi. Sekarang kita masuk. Min, apakah rasa takut berasal dari iblis? Enggak selalu ya. Contohnya takut akan Allah, justru itu permulaan kebijaksanaan, kata Amsal. Takut ini, takut itu belum tentu juga dari iblis ya. Grogi itu justru karena tanggung jawab, pingin tampil, misalnya suatu hari harus terutama untuk pekerja di bidang perfilman, jadi aktor, jadi aktris, kadang-kadang ngurusi grogi ya. Itu sebentuk tanggung jawab. Jadi rasa takut itu juga baik, membuat manusia juga survive ya. Tanpa rasa takut mungkin banyak sudah kita yang tiba-tiba lompat ke jurang karena berani. Ya. Jadi mesti dipilah-pilah juga ya. Ya, takut dalam arti tertentu bisa jadi ya ditunggangi si jahat, tapi tetap harus dilihat lagi ya, nggak bisa dipukul rata ya. Oke, kita akhiri di sini ya. Nah, kita baca secara cepat saja, waktu kita tinggal 8 menit. Jangan lupa nanti follow YouTube Mimin, ya, Instagram Mimin ya, dengan nama yang sama, Komsa KKSM, karena hasil live kita akan Mimin posting selalu di sana ya, teman-teman. Oke. Sentralitas Kristus memberitahu kita bahwa kita hanya dapat diselamatkan dalam namanya. Yes, it is only in His name and by His name. Ya, tidak ada nama di bawah kolong langit ini, di atas langit, di bawah bumi, atau di atas bumi yang mengatasi nama yang luar biasa ini. Yesus bilang apa? Namamu Bapa yang telah kau berikan kepadaku. Apa itu? Yesus. Berarti Yesus itu nama Allah sendiri. Artinya apa? Allah yang menyelamatkan. Ya. Terus dikatakan di sini apa? Di akhir pengusiran setan yang paling sulit, ketika saya dihadapkan dengan kerasukan setan total, saya berdoa himne kristologis dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, nih 2:6-11. Ketika aku mengucapkan kata-kata ini, supaya semua makhluk yang ada di langit, di bumi, dan di alam baka harus bertekuk lutut dalam nama Yesus. Pada saat itu aku berlutut, semua yang hadir berlutut, dan selalu saja yang kerasukan setan juga sepertinya terpaksa atau dipaksa untuk berlutut. Nah, ini adalah momen yang mengharukan dan penuh kekuatan. Saya selalu merasa bahwa seluruh pasukan malaikat mengelilingi kami berlutut dalam nama Yesus. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, penting sekali pengalaman seperti ini ya. Bagi kita mungkin kerasukan itu sesuatu yang aib, memalukan, kita dikalahkan. Oh, kita lihat sisi positifnya. Kenapa? Bahkan seandainya itu terjadi dalam keluarga kita, iman kita diteguhkan loh melihat peristiwa seperti ini. Melihat bagaimana nama Yesus sungguh berkuasa ya. Justru dari pengalaman seperti ini, itu semakin menumbuhkan, semakin memperkuat, semakin meneguhkan. Itulah Mimin anjurkan, paling tidak sekali seumur hidup kalian pernah ikut dalam doa, baik eksorsisme
ataupun pelepasan untuk melihat betapa luar biasanya Yesus, Tuhan kita, betapa luar biasanya doa-doa Bunda Maria, betapa luar biasanya kehadiran malaikat pelindung. Ya, itu luar biasa kisah Nabi. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudahkan sampai di sini. Nah, kedepannya kita akan membahas tentang ini dia, the power of Satan. Wow, apa itu? Kuasa setan, ya. Tapi tidak sekarang, karena sekarang waktunya sudah lewat, ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas like, share, komennya, terima kasih atas gift-giftnya, ya. Semoga kita semua selalu sehat, dilindungi, dan suatu hari dipakai sebagai alat Tuhan untuk mendoakan sesama kita, setidaknya keluarga kita yang sakit atau yang mengalami intervensi kuasa kegelapan, ya. Oke, baik. Amin, puji Tuhan. Judul bukunya apa? Nah, ini silakan lihat sini. Kita mau doa ya teman-teman. Baik, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hati kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami. Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami, para malaikat dan orang kudus dan malaikat pelindung kami. Senantiasalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman. Kita jumpa lagi minggu malam, ya. Minggu malam semoga selesai ya, karena Mimin punya 2 kegiatan. Mimin mesti bantu di acara Priskat, dan juga jam 5-nya ada apa sih namanya itu, HWA, Happy Wedding Anniversary teman. Ya semoga jam 8 sudah selesai, jadi Mimin kita bisa jumpa lagi jam 10-nya ya. Minggu malam kita jumpa lagi. God bless you, sehat selalu semuanya. Amin. Mimin kapan nikah? Nah, Mimin statusnya misterius, apakah sudah menikah atau belum? Ya. Oke, baik.